Start dari saham Indonesia dulu ya. Kita start dari saham Indonesia dulu. Tuh, belum apa-apa kok yang dibuka Alibaba. Kita start dari IHSG dulu teman-teman semuanya, dan aku akan bahas malam hari ini saham-saham metals lagi dan juga saham-saham properti. Kabarnya gimana? Terus IHSG hari ini nembus 9.000 ya. Jadi sesuai dengan harapan dan doanya dari Pak Purbaya, IHSG 9.000. Cuman kalau kita perhatiin hari ini salah satu yang ngegendong IHSG itu ada saham DSSA. DSSA ini dia liquidity-nya nggak terlalu besar ya. Jadi liquidity-nya nggak terlalu besar untuk saham DSSA ini. Lagi loading-loading. Ini dia lagi sideways kayak gini guys untuk saham DSSA-nya. Terus jadi maksudnya nggak direkomendasi gitu loh. Kenapa dia bisa berpengaruh besar terhadap IHSG? Karena market cap gede. Market cap itu apa? Harga saham dikali dengan volume transaksi dengan jumlah saham. Ya, jadi harga saham dikali dengan jumlah sahamnya gitu. Ya, jumlah saham yang beredar gitu. Nah, jadi teman-teman ini market cap-nya gede, bisa ngegerakin IHSG, cuman liquidity kecil, bid offer-nya kecil. Kita nggak rekomend. Yuk kita lihat untuk saham berikutnya yang bikin IHSG meroket, salah satunya adalah Antam. Saham ini dari sektor metals dan M-Trade sudah ada saham ini. Kalau kalian mengikuti baik-baik, dari tanggal 14 November kita udah bahas ini dan cuan 34%. Yang di morning briefing dibahas lebih detail, sedangkan kalau yang di non morning briefing yang di live seperti yang ikut live malam hari ini ya, kalian juga bisa ngikutin sih waktu itu, meskipun kalian dapat signalnya tuh telat ya, mestinya bisa ngikutin gitu. Oke, nanti kita akan bahas lebih detail tentang Antam. Kemudian ada saham Harum Tins yang kita juga akan bahas dari metals, Archie, Pesap, NCKL, DKFT. Terus aku mau bahas dulu saham-saham Papa PP, saham brand. Saat ini kita ngelihat brandnya tadi ada gap up kayak gini. Mungkin ada yang bingung ya, beberapa hari yang lalu ini sudah breakdown, tapi kok gap up lagi? Ya, kok gap up lagi? Biarin aja dulu, gerakannya masih agak-agak nggak normal gitu ya. Jadi ngelihat cycle-nya itu masih agak-agak random gitu ya. Jadi ini masih sideways. Tapi kita ngelihat secara cycle gedenya dia memang udah melambat ya. Jadi dia udah nggak uptrend lagi. Nah, seperti yang kemarin saya bilang, uptrendnya dia berakhir pada sekitar bulan Oktober. Waktu itu 2 MA ditembus ke bawah, kemudian jadi sideways sampai per hari ini dia jadi sideways. Nah, beberapa hari yang lalu angka 9325 dijebol, breakdown di 12 Januari. Hari ini breakout lagi, biarin aja dulu. Oke, terus kemudian kita nanti akan bahas juga ada saham SMRA, CTRA, kemudian Bumi, Goto, Harci, dan kawan-kawannya. Oasa kita akan bahas juga. Nah, hari ini Bumi masih menduduki peringkat transaksi tertinggi 2,5 T. Setiap hari peringkat transaksi tertinggi ada saham Bumi. Terus di pasar reguler hari ini total transaksi 27,8 triliun rupiah. Yang mendominasi ada Bumi, kemudian ada Goto, dan juga ada saham Archie. Kemudian di pasar negosiasi ada transaksi saham TLKM, TOWR, dan juga BULL, itu 3 yang terbesar. Nah, hari ini asing itu net buy guys, net buy sekitaran 1,1 triliun di pasar reguler, dan yang banyak dibeli asing itu saham Archie, terus Inco, Antam, Brand, dan TLKM, tapi jangan langsung dicontek. Oke, nah kita mau lihat saham metals dan juga IHSG ya. Saham metals apakah masih bisa terus menggendong IHSG sampai ke 9, ini udah 9.000, apakah bisa sampai ke 10.000? Nanti saya akan bahas saham-saham itu. Oke, terus kemudian ada pertanyaan dari Bu Yanti yang sorry banget kemarin saya belum sempat bahas, nanti semoga bisa kebahas ya. Aku mau update ulahnya Donald Trump ini gimana sebelum aku bahas saham-saham yang tadi aku mention lebih detail secara chart.
metode super trader. Nah, jadi kemarin saat pidato Donald Trump ini dia suruh demonstran Iran tuh malah lanjut demo gitu. Setelah sebelumnya dihubungi Iran buat nego, Trump itu malah ngebatalin semua pertemuan tersebut dan bilang Iran akan mendapat ganjaran besar kalau kekerasan berlanjut gitu. Bahkan membuka opsi serangan militer. Nah, Iran itu sebenarnya udah bilang jangan ikut campur urusan kita gitu. Trump menyebut niatnya itu untuk membuat make Iran great again gitu. Dan lewat akun Truth sosialnya Trump itu mengklaim dirinya tuh sebagai presiden sementara Venezuela. Jadi di sini poinnya kelihatan jelas banget bahwa Trump itu pengen menjadikan Iran sebagai sasaran kedua setelah Venezuela, dan juga Greenland itu juga mengalami hal yang kurang lebih sama ya. Jadi kayaknya dia lagi tantrum banget gitu. Terus efeknya apa sebenarnya kondisi seperti ini? Kalian udah tahu mungkin karena aku udah mention berkali-kali bahwa efeknya lebih ke harga komoditas, baik komoditas metals seperti emas, silver, apalagi silver lagi dibatasi oleh China, terus kemudian oil, energi, dan yang terkait dengan energi substitusinya oil ada batu bara ya. Jadi itu yang kita mesti perhatikan gitu. Jadi kalau teman-teman takut, khawatir ada war nih gitu, terus nanti sahamnya jadi crash atau malah ada yang bilang full cash aja gitu. Sebenarnya menurut aku ya itu agak kurang tepat gitu ya. Jadi nggak salah resiko volatilitas meningkat, tapi Indonesia justru banyak diuntungkan. Itu aku udah bahas di live aku kemarin-kemarin. Nah, jadi yang menarik harga komoditas metals itu hari ini kompak menguat. Kita start dulu dari harga emas. Teman-teman perhatikan di sini. Ya, yang pertama emasnya ini lagi uptrend banget. Aku melihat ada satu pattern kayak gini. Ini pattern rising wedges. Biasanya kalau falling wedges itu tanda mau naik, kalau rising wedges itu biasanya tanda uptrendnya itu udah jenuh. Cuman kalau aku perhatikan ini belum tanda dia bakalan mau turun sih gitu. Kenapa? Karena volumenya pas dia naik kemarin juga masih tinggi ya. Jadi masih ada kemungkinan emas itu bakalan lanjut naik lagi. Dan kinerja dari emiten yang ada kaitannya dengan emas seperti HRTA, BRMS, Antam, dan kawan-kawannya di tahun 2026 ini bakalan masih bagus. Kenapa? Karena average selling price atau harga jual emasnya masih naik gitu. Ya, terus kemudian yang kedua kita mau lihat harga silver. Harga silver ya teman-teman, perhatikan ini. Ini harga perak. Harga silver. Ini naiknya lebih kencang daripada harga emas. Jadi buat kalian yang trading silver ya, ini sebenarnya tinggal ngehold aja. Tapi kalau posisinya kayak gini, ini sebenarnya agak riskan buat kalian mulai masuk. Cara belinya gimana? Cara belinya sebenarnya mencari pijakan sideways seperti ini. Nah, saran sih kalau bisa nanti kalau dia ada retrace dikit kena MA20, itu kalau kalian mau trading untuk buy on weakness itu lebih aman gitu ya. Tapi ini jauh di atas MA20-nya. Jadi very strong uptrend gitu. Terus kemudian kita mau lihat harga nikel ya. Jadi nickel futures, perhatikan di sini nickel futures. Teman-teman perhatikan. Nah, ini yang bagus dari nikel adalah dia itu nggak terus naik seperti silver, tapi ada sideways-nya. Jadi kalau ada sideways-nya kayak gini, misalkan kalian ada trade commodity ini justru malah bagus ya. Jadi ada di area supportnya di sini ada sideways gitu. Itu sekitaran area 134-an. Terus kemudian saham-sahamnya pasti nanti kita akan bahas ya, saham-saham metals ini. Kemudian ada tembaga atau copper. Nih, harga copper, harga tembaga dia juga naik terus teman-teman ya. Terus harga aluminium dia juga naik terus.
Nih, perhatikan di sini, ini harga aluminiumnya dia naik terus kayak gini. Semuanya naik. Jadi emiten yang diuntungkan bukan cuma emiten emas doang, tapi emiten semua metals gitu. Jadi ini kalau aku bisa bilang sih ini boom sektor metals di 2026 temanya itu gitu. Jadi pertanyaan kalian mungkin, wah tapi ini udah pada naik tinggi banget Inco dan kawan-kawannya. Ya M-Trade bakalan dapat multi bagger sih, cuman kalian jangan FOMO masuk di pucukan ya. M-Traders juga kita ingetin banget tadi, jangan FOMO masuk di pucukan, kita lagi nunggu area retracement-nya. Sementara M-Traders yang lama udah tinggal nge-hold aja gitu. Oke, kita akan langsung bahas saham-saham ya teman-teman. Dan nanti aku akan bahas tentang waste to energy ya, jadi sentimen waste to energy, saham-saham yang terkait dengan pemain energi hijau seperti Oasa dan Toba. Terus kemudian kita akan bahas juga untuk sektor perkapalan, adanya lonjakan tarif tanker global itu pengaruh ke sektor perkapalan. Kemudian kita juga akan bahas lagi tentang rebalancing MSCI ya, jadi kita akan bahas untuk saham-saham yang potensi masuk MSCI, tapi ini aku udah sering bahas sebenarnya. Tapi tadi masih ada juga yang minta dibahas, dan kita akan bahas juga nanti properti yang lagi banjir katalis positif gitu. Oke, kita sementara ini bahas dulu yang metals ya guys ya. Oke, kita akan bahas saham-saham metals terkait dengan tidak hanya emas, tapi nikel, aluminium, tembaga, dan sebagainya. Seru banget. Aku seneng banget dan masih nunggu retracement-nya lagi gitu ya. Oke, mari kita lihat yang pertama saham Antam. Tadi aku udah bahas Antam. Wih, naiknya kenceng banget guys. Jadi kalau mau beli Antam nunggu di area berapa nih? Kalau mau beli Antam guys, tunggu dia ada retracement. Aku gambar di sini ya. Wah, kok kayaknya ngegambar enak bener sih. Kok bisa tahu turun sampai di situ? Ya tidak bisa tepat. Tapi ini kira-kira aja daripada kamu beli di pucuk. Sekitaran 36 guys. Ya, kalau bisa dapat di 3470 lebih bagus. Tapi aku nggak suka kalau dia retrace-nya terlalu dalam. Dan ini dapat di angka 35 sampai 36 ini nggak langsung. Jadi kemungkinan bakalan kayak gini bentuknya. Path-nya tuh bakalan kayak gini. Ya, bisa membentuk pattern apa? Falling wedges ya, terus habis itu sideways kayak MBMA dan kawan-kawan, terus naik lagi. Tapi tergantung juga dari harga nikel sebenarnya, karena kalau diperhatiin harga nikel sideways-nya ke samping, jadi nggak ke bawah kayak gini ya. Nanti kita akan update lagi gitu. Bisa jadi dia model sideways-nya bentuknya gini. Sideways ke samping bentar, terus dia naik lagi. Aku ganti warnanya biar kalian bisa bedain. Ada dua macam skenario, tapi intinya sih kamu jangan beli pas lagi di pucukan, tunggu dulu di sideways, sabar-sabar dulu. Jangan FOMO ya, kalau kamu FOMO nanti resikonya lumayan loh gitu ya. Jadi resikonya lumayan. Aku sih lebih suka nunggu pas retracement di sini. Kalau misalkan teman-teman belum punya. Disclosure, kebetulan saya punya sama kayak M-Trade di area bawah sini, dan aku masih menunggu untuk saham-saham lain yang bisa di buy lagi untuk swing trading. Oke, mari kita lihat yang berikutnya. Sektor komoditas ini harum, ada batu bara, ada nikelnya juga. Nah, ini sama kayak Antam tadi, tapi dia belum break dari level 1300-nya dan potensi break di sini. Ya, jadi dia potensi breakout kayak gini. Terus kalau ngelihat harga nikel mulai sideways, dia bakalan ada potensi sideways, tapi sidewaysnya mungkin nggak banyak. Dan setelah itu naik lagi. Jadi sekarang bukan waktu yang oke buat kalian untuk beli seandainya kalian belum punya guys gitu. Jadi kalau M-Traders yang udah bergabung lama itu udah cuan, tapi M-Traders baru sabar-sabar, kita akan cariin level buy yang oke buat kalian. Jadi Inco saat ini M-Trade udah cuan 59 sampai 67% guys. Ya, terus kemudian Antam ya. Antam ini kita udah cuan juga 34 sampai 41%. Potensial bisa jadi multi bagger, bisa sampai cuan 100%, tapi jangan beli di pucuk sekarang. Kalau bisa dapat diskon, kenapa sih harus beli di pucuk? Oke ya. Oke, terus kemudian selain harum energi, kita akan lihat saham TINS.
Komoditas timah yang terus meroket dan saham ini memberikan M-Trade, sempat memberikan M-Trade cuan 200% dan udah bungkus cuan 200% di 2025. Dan beberapa hari yang lalu, kemarin deh, M-Trade masuk lagi dan kita ngelihat di sini sebenarnya udah nggak ada resistance yang kita kasih ini resistance round number. Kenapa? Karena sebenarnya kita coba zoom out ya, kita lihat TINS ini dari tahun 2006 sampai sekarang dia break all time high ya. Jadi kalau break all time high itu artinya apa? Artinya the sky is the only limit, dan aku suka banget sebenarnya karena dia ada paling tidak sideways 1 bulan dulu di sini. Dan sebenarnya aku lebih suka TINS itu kalau dia ada sidewaysnya lebih panjang lagi kayak Antam gitu. Jadi dia ngebangun fondasinya lebih kuat. Yang teman-teman di TokTok yang di YT langsung ke IG aku @ellenmei_official supaya kalian bisa lihat chartnya. Nah, jadi kalau pengen punya TINS gimana? Teman-teman sebaiknya join M-Trade aja supaya bisa belajar caranya. Ya, jadi kalau misalkan kelewat, kalian best price-nya sebenarnya saat ini di 3.600. Pertanyaannya sekarang resiko di market sudah lumayan tinggi nggak sih? Tergantung bentuk sahamnya sebenarnya. Jadi kalau model kayak Antam, Inco, Harum itu semuanya lagi tarikan pertama semua gitu. Artinya apa? Tarikan pertama tuh masih ada potensi dikasih turun, kasih retracement, dan kita masih bisa masuk di situ buat kalian yang belum punya gitu ya. Jadi masih ada kesempatan untuk traders yang baru-baru masuk juga, baru bergabung. Tunggu sabar ya. Nah, ini TINS, terus kemudian kita mau lihat lagi saham mas-masan yang lain. Archie ya, jadi Archie M-Trade itu ada jangka menengahnya di bawah di sini. Aku nggak hafal udah cuan berapa. Mari kita lihat aja teman-teman ya. Nah, di sini di app kalian bisa lihat Archie kita untung 54 sampai 72%, dan sampai per hari ini kita udah tektok jangka pendeknya berkali-kali. Terus kemudian M-Trade baru ada masuk lagi untuk jangka pendek barusan. Nah, ini cuannya lumayan ya, hijau terus. Archie yang jangka pendek, jangka menengah kita masih ngehold cuan 54 sampai 72%, dan ini potensi dapat saham multi bagger di sini. Teman-teman yang punya saham Archie bareng dengan M-Trade untuk jangka menengah yang udah cuan 54 sampai 70%-an, jangan sampai hilang barang. Kalau dia turunnya baru turun yang ngetes unyu-unyu, ngetes malu-malu, turunnya dikit-dikit itu. Jangan sampai hilang barang. Oke? Nangkep ya? Oke, jadi kapan jualnya? Udah kayak anakku, kenapa dia tadi sekolah, lucu banget. Dia sekolah jam setengah 8, dia masuk sekolah jam 7, jam setengah 8 dia bisa WA saya, padahal biasanya kalau dicariin ya ampun anak remaja ini susah banget gitu. Terus dia tanya, "Mah, Dewa jual nggak?" Hold dulu, nanti kita ngomong nanti malam, oke ya? Dia nggak mau, kalau yang kecil nggak mau nonton live aku, maunya les privat, kalau yang gede udah mau. Oke ya, lucu ya. semua anak ada waktunya, dan kita semuanya ada waktunya. Kalau orang dewasa kan lebih bisa ini ya, mengatur diri mestinya ya. Jadi lebih disiplin Bapak Ibu ya belajarnya. Oke, PESAP ini yang laggard, yang terakhir belum gerak cepat ya. Jadi kalau kalian nanya sebenarnya saham emas yang belum gerak itu apa sih? Aku bukan belum gerak sih, geraknya belum terlalu jauh. Itu ada PESAP dan juga BRMS. Nah, yang menarik gini, BRMS ini kok resistennya tinggi banget sih. Oke ya, jadi BRMS ini dia itu udah masuk udah, ini nggak salah, resisten di atas nggak salah, tapi aku mau ambil yang paling dekat ya. Jadi BRMS ini dia udah masuk ke MSCI. Terus kenapa hari ini tadi kita kasih tahu buat buy jangka pendek, jangka menengahnya M-Trade udah ada di 535, dan kita coba lihat BRMS yang buat jangka menengahnya M-Trade sudah cuan multi bagger 121 sampai 131%. Lo belum dijual toh, saya belum. Kenapa? Nah, ini karena dia masih naik terus arahnya. Nih, lihat garis merah ini. Jadi kita ngelihat secara staging, secara cycle, ini masih naik terus dan masih ada potensi untuk mantul. Jadi kemarin tadi M-Trade ada masuk lagi buat jangka pendek. Ya, jadi buat yang jangka pendek tadi kita ada masuk lagi M-Traders ya buat
teman-teman yang baru bergabung di M-Trade, be very careful di sini. Kenapa? Karena ini udah agak tinggi, jadi masih bisa naik. Cuman ini tinggal cuan bungkus aja. Maksudnya secara money management, hati-hatinya tuh jangan yang kayak FOMO teman-teman yang lainnya untung banyak gitu kan ya, terus kepengen untung banyak juga. Tenang, semua ada bagiannya gitu ya. Nggak usah buru-buru, nggak usah FOMO. Terus masuknya jadi terlalu banyak, jangan. Oke ya. Terus teman-teman perhatikan selain BRMS, oke, aku mau bahas saham ya. Kalau ini NCKL ini lebih ke nikel. Jadi saham kita udah banyak banget guys, dan ini kita ngelihat NCKL ini ada pattern cup and handle gede, dan ini tadi kita sebenarnya ngetes untuk NCKL-nya di sini karena ada pattern breakout, cakep ya. Cuman teman-teman, ini juga kita kasih tahu untuk money managementnya kecil nih, sekitaran 10% atau ngetes atau testing dulu gitu. Jadi masih bisa naik nggak sih? Masih bisa sih. Ini kalau aku pakai pattern cup with handle-nya yang super gede banget. Waduh, ini jadi nanti kalian jadi over optimis gitu. Kenapa? Karena ini jadi projectionnya dia, proyeksinya naiknya tuh bisa sampai ke 1800-an gitu ya. Jadi 1800. Tapi sekali lagi jangan pernah target guys. Target itu, angka resistance itu bisa dijebol ke atas, bisa juga nggak kecapai gitu. Jadi kita pakai trailing stop sebenarnya. Tapi NCKL hari ini baru breakout. Kalau mau buy di area harga hari ini mungkin jangan banyak-banyak, 5-10% dari portfolio aja buat kalian pemula. Aduh, suruh beli kok masa 5-10%, kapan kayanya? Kan kalian lagi belajar. Kalau kalian udah mahir itu silahkan beli banyak-banyak, silahkan gitu ya. Oke, terus kemudian kita mau lihat DKFT di sini ya. DKFT ini nikel juga, dan ini sebenarnya liquidity-nya tidak sebesar yang lain, dan kita lihat dia sebenarnya baru bangun tidur tarikan pertama. Sama seperti yang lain sih tarikan pertama, tapi yang ini agak kurang liquid ya. Jadi buat yang udah punya Inco, buat yang udah punya Antam, kayaknya fokus di situ aja nggak apa-apa. Ini belum telat nggak sih kalau baru mau masuk DKFT? Ini belum telat sih, cuman dia resiko fluktuasinya lumayan naik turunnya. Jadi kalau saya bilang resiko lumayan tapi belum telat, kamu mau masuk silahkan, tapi money management jangan gede-gede dan mesti siap stop loss gitu ya. Oke, nanti kita akan ke saham properti dan juga saham perkapalan teman-teman semuanya. Tapi aku mau kasih satu kesimpulan dulu buat sektor metal. Sektor metals ini menarik banget, terutama metals yang tins ya. Kalau emas kan udah pada naik lumayan tinggi gitu. Kalau sektor metals kayak saham nikel, saham-saham nikel seperti Antam, Inco kayak gitu, itu baru tarikan pertama. Seperti halnya nih, perhatikan harga nikelnya ini juga baru tarikan pertama ya. Jadi ini gara-gara Trump tantrum kah atau gara-gara efek Bahlil? Sebenarnya aku lebih memperhatikan efek Bahlil ya. Bahlil efek tanggal 19 Desember dia pidato itu. Oke, terus kemudian teman-teman perhatikan di sini, ini naik tinggi ya. Nah, kemudian dia sideways normal. Ini baru tarikan pertama. Jadi masih ada kesempatan untuk saham Inco, Antam, Harum, Tins ya. Itu masih kemudian NCKL, DKFT itu masih akan ada retracementnya, kira-kira seperti itu. Oke, terus kemudian aku mau move ke, oh ya, kalau saham mas-masan gimana, kayak Archie gitu, udah agak ketinggian. Jadi nanti berikutnya kalau misalkan mau nyari ayunan atau retracement, itu yang lebih menarik menurutku sih saham-saham nikel. Dan nanti kita akan bimbing teman-teman semuanya di M-Trade Academy. Hari ini yang nonton keren banget, banyak banget kalian semuanya. Aku kasih kode promo buat kalian di akhir nanti ya. Buat yang mau join M-Trade Academy, syaratnya satu, kalian tidak boleh hanya langsung nonton, langsung ngelihat rekomendasi saham langsung dihajar beli. Jangan. Ya, jadi kalian harus nontonin M-Trade Academy dan morning briefing. Itu dua hal yang berbeda. Oke ya, nanti aku akan kasih kode promonya di akhir. Nah, aku mau move ke sektor yang lain. Kalau tadi aku udah bahas sektor permetalsan, keren banget sih metals tuh keren banget ya. Aku mau move ke sektor green energy ya. Jadi ke
waste to energy. Nah, kita tahu Danantara ada project waste to energy meskipun ya nggak ada kerjasama dengan Toba, kira-kira gitu. Tapi pemerintah tuh resmi memulai lelang project waste to energy atau WTE ini. Pengolahan sampah menjadi energi. Jadi sebanyak 34 proyek itu ditargetkan beroperasi di 2028. Meskipun prosesnya panjang, sekitaran 2 tahun, ini menjadi satu sentimen positif buat emiten-emiten terkait meskipun nggak ada kerjasama langsung dengan pemerintah, yaitu Toba ya. Jadi dikatakan tidak ada kerjasama dengan Danantara, ditegaskan beberapa kali, tapi tetap menjadi satu sentimen positif seperti Toba dan juga Oasa. Nah, jadi teman-teman, Toba ini sempat masuk fase stage 4, kemudian dia mulai membaik, tekanan jualnya mulai berkurang sejak 4 November. Kelihatan di sini ya, dia mulai berhenti downtrendnya. Terus akumulasi dilanjutkan pada 11 November dan 21 November, 3 tanggal ini, yaitu tanggal 4 November kelihatan hijau volume tinggi, kemudian 11 November hijau volume tinggi juga, dan juga kalian lihat di sini 21 November hijau volume tinggi dikonfirmasi dengan breakout pada tanggal 7 Januari kemarin, dan ini mulai bertahap, dia mulai masuk ke stage 2-nya lagi atau masuk ke periode uptrendnya lagi. Nah, pertanyaannya apakah Toba udah telat sih beli sekarang? Sebenarnya belum telat, dan per hari ini malah dikasih retracement ya buat Toba ini. Oke ya, jadi Toba ini dia belum telat. Kalian kalau mau beli ini belum telat teman-teman. Cuman aku sekali lagi kasih disclaimer, saham ini termasuk saham yang high return, high risk. Kenapa? Ini sekali naik dia bisa sampai 25% ya, 22%, dan kenceng naiknya bisa dung gitu. Tapi kalau pas lagi mau turun ya seperti dia naik, turunnya juga kenceng juga gitu ya. Jadi ini perhatikan, kalau misalkan salah beli di atas, di pucukan, itu bisa nyangkut sekitar 50%, bahkan sampai hari ini masih rugi atau masih nyangkut 47%. Kira-kira seperti itu. Oke ya, nah kemudian kita mau lihat Oasa teman-teman semuanya. Oke, perhatikan di sini ya Oasa. Ya, Oasa udah lari duluan dibandingkan dengan Toba, dan tadi kita ada tes doang trading jangka pendek, dan kita kasih tahu ini resikonya lebih tinggi daripada Toba. Jadi kalau lagi mau ngetes saham sektor energi baru terbarukan atau EBT, itu mungkin lebih ke Tobanya, lebih secara di awal siklus tuh dia lagi posisi di sini ya. Jadi Oasa udah ngegas duluan. Oke, terus kemudian aku mau bahas saham-saham dari sektor perkapalan. Jadi tarif sewa kapal tanker raksasa atau VLCC itu naik hampir 2 kali lipat, dari sekitar 38 US dollar jadi 38.000 sampai 40.000 per harinya gitu. Naiknya jadi 76.700 US dollar per hari. Kenapa? Karena permintaan pengiriman minyak ke Asia itu naik di tengah ketidakpastian geopolitik. Jadi cepat-cepat dikirim minyaknya. Takut kalau Trump tantrum ada larangan apa-apa lagi lah ya. Jadi cepat-cepat gitu dikirim. Nah, itu bikin lonjakan tarif tanker global. Dan kenaikan tarif ini tuh bisa membuat potensi laba perusahaan tanker tuh naik signifikan, sehingga investor tuh banyak yang melihat secara forward looking dan masuk ke sektor tanker gitu ya. Nah, terus dampaknya ETF tanker untuk BWET-nya ikut naik 15,7% dalam sehari. Intinya potensi peningkatan laba, potensi peningkatan revenue dari sektor perkapalan yang ngebawa minyak ini tadi ya, kapal tanker. Nah, beberapa perusahaan saham yang kita bisa lihat di sini ada saham TMAS dari sektor ini. Terus saham TMAS ini dia fokus kontainer domestik, dampaknya langsung kecil, tapi tetap dapat sentimen positif dari sektor shipping secara umum. Dan ini baru tarikan pertama, terus hati-hati banget, saham ini termasuk saham yang very high risk.
very high risk. Ini naik 22% dan 14% turunnya bisa signifikan. Terus Anda perhatikan ini sideways-nya juga bisa, sideways-nya lumayan panjang. Oke ya. Nah ini Temas, terus kemudian kita mau lihat TPM. Pertanyaan apakah masih boleh di buy atau enggak? Saya mau kasih disclaimer kenceng di sini, support di 160 masih boleh buy, belum jauh dari sini. Tapi money managementnya, buy-nya nggak boleh banyak-banyak. Ini resikonya termasuk tinggi tapi high return banget. Jadi kalau kamu ngarepin cuan cepet, cuannya bisa multi bagger, ada kemungkinan bisa, tapi resikonya lumayan juga gitu ya. Jadi fluktuasinya kencang banget. Nah TPMA di sini bentuknya kayak gini, ini kurang oke sih sebenarnya bentuknya, tapi kemarin ada retracement, kemudian ada panturan lagi mirip-mirip kayak Temas, tapi masih cakepan Temas. Nah kalau TPMA ini fokusnya pada tanker domestik gitu, paling relevan. Kenaikan tarif tanker global tuh bisa ikut mengerek tarif regional dan domestik sebenarnya. Dia untuk oil, gas, and chemical. Kemudian SMDR, kita lihat SMDR. Nah, bisnis kontainer dan logistik lintas negara itu ini SMDR ya, Samudra Indonesia Tbk. Perhatikan dia bisnisnya kontainer dan logistik lintas negara. Teman-teman perhatikan di TokTok dan di YT, lihat ke Igoy aku __ official. Beberapa hari kemarin ada retracement dan M-Trade masuk, hari ini mulai mantul lagi. Arahnya masih akan bisa naik, tapi sama seperti Temas TPMA, resikonya lumayan tinggi. Nah, mari kita lihat saham Humi dari sektor yang sama di sini. Ini juga naiknya kencang banget, cuman saham Humi ini terakhir diperdagangkan pada tanggal 6 Januari, kencang banget. Nah, abis itu suspend ya. Oke, jadi ini tersuspensi. Oke, terus kemudian kita lihat. Nah, itu saham-saham dari sektor perkapalan. Terus tadi ada yang masih minta diupdate untuk saham MSCI, sebenarnya udah sering banget dibahas, dan kita sebenarnya nggak perlu terlalu mikirin apa yang mau masuk MSCI atau enggak, semuanya sudah tercermin dalam chart dengan metode super trader, bukan sekedar technical doang ya. Kita ngebaca siklus. Jadi technical kita pakai jadi toolsnya aja, mindset dan metodenya tuh pakai metode super trader. Pelajari di webinar M-Trade Start gratis terbatas Minggu 26 Januari jam 10 pagi, Minggu 25 Januari jam 10 pagi, How Super Trader Consistently Win Every Market. How Super Trader Consistently Win Every Market, DM saya EMTRADESTART. Oke, kita mau bahas saham-saham yang soal MSCI ya, yang udah masuk MSCI Standard Cap. Perhatikan, yang udah masuk MSCI Standard Cap ini banyak yang sahamnya terus jadi nggak uptrend lagi, malah jadi sideways atau tren turun. Sebentar, masih loading chart saya. Oke, salah satunya adalah ini TPIA ya, di sini trennya jadi turun banget. Oke, tren turun banget. Jadi ini trennya ini fase sebenarnya gini, awal dia jadi agak downtrend itu di sini, agak bearish di 24 Juni. Ya, jadi dia patah garis yang saya gambar ini. Terus kemudian dia menjadi sangat bearish itu ketika dia masuk ke 22 Juli. Nah, ada sedikit pantulan di sini. Ini case-nya mirip kayak tadi saham apa yang di awal aku bahas, brand udah patah terus dia mantul lagi, naik lagi, tapi nggak ada power. Jadi jangan terburu-buru masuk lagi, nangkep ya yang di brand tadi. Nah, terus kemudian dia turun lagi, kita kasih garis batas, kita kasih batas. Nah, sebenarnya yang menarik di 18 November sudah mulai menarik lagi nih, downtrendnya sudah mulai berkurang gitu, bearishnya sudah mulai berkurang, dan bahkan sempat breakout di sini. Jadi kita sempat watch juga saham ini ya, objectively, bukan karena oh nggak mau sahamnya Konglo atau gimana, kagak. Jadi di tanggal 2 Desember kita watch lagi, tapi karena dia gagal patternnya, ini terjadi breakdown lagi pada tanggal 8 Desember. Kemudian breakdown yang kedua terjadi sekitar tanggal 7 dan 8 Januari, kita udah cow aja gitu ya, cow aja. Artinya ini kembali strong bearish lagi. Sementara kayak gitu, itu saham yang sudah masuk ke MSCI Standard Cap. Dan kita mau lihat juga untuk BRPT, ini sama saham yang sudah masuk ke MSCI Standard Cap. Awal dari dia agak-agak bearish itu di sini ya, di 14 Oktober.
kemudian lebih bearish pada tanggal 17 Oktober, karena dia breakdown dari MA ini, kemudian dia breakdown lagi di sini pada tanggal sekitaran 29 Desember. Wah, ini udah amsyong ini. Kalau begini ya ada pantulan, manfaatkan untuk keluar dulu aja. Kemudian kita lihat saham yang sudah masuk MSCI Standard Cap ya, yang udah masuk dulu. Jadi hati-hati kalau udah masuk ke Standard Cap justru malah jadi slow down kadang-kadang. Nah, pertanyaannya BRMS udah masuk ke Standard Cap, tapi kok kita masih trading kan? Nanti kita balik ke BRMS lagi. Nah, ini cuan kita juga sudah bahas kemarin, jadi dia sudah masuk masa bearish, fase bearish. Nah, kita akan balik ke BRMS. Tadi kita sempat bahas BRMS dikit. Ujung-ujungnya sih sebenarnya kita tidak anti atau tidak sentimen dengan saham yang sudah masuk ke MSCI Global Standard Cap. MSCI Standard Cap. Kenapa? Karena kita melihat pattern ujung-ujungnya chartnya masuk pattern super trader atau enggak. Nah, jadi BRMS di sini patternnya masih cakep, secara dia di sektornya dia juga lagi masih seksi gitu ya. Jadi metals, emas itu lagi sekarang lagi bagus, lagi apik banget gitu. Nah, jadi kita masih trade itu gitu. Jadi kita nggak kayak pakai indikator MSCI yang kalau masuk standard cap hati-hati keluar aja, nggak begitu. Oke, terus ada yang potensi keluar dari MSCI, ada saham Indofood, AALI, MIDI, Akses dan ACES, ASKO dan Clio Akses lagi. Oke, terus kemudian yang di MSCI Small Cap dan berpotensi naik kelas ke Global Standard Cap Index, perhatikan Petro. Ini proyeknya belum selesai, kepengen dinaikin kastanya jadi ke Standard Cap. Jadi dia terus naik seperti ini. Apakah ini saran untuk buy? Tidak, teman-teman. Saya tidak mau membeli saham yang udah patternnya naik terus kayak gini. Mungkin Anda akan bilang, tapi selama dia belum naik, belum masuk ke standard cap, bukannya masih akan naik terus. Besar kemungkinan seperti itu loh. Kalau tahu kayak gitu, kenapa nggak beli di atas? Boleh beli di atas, porsinya porsi nitip sendal, porsi dimana kalau misalkan sampai nanti terjadi guyuran atau patternnya jadi bearish ya, bearish tuh jadi potensinya kayak gini ya, kayak gini ya. Jadi kalian nggak sakit hati atau nggak stres, apalagi kalau nggak sempat stop loss gitu. Tapi ini masih bisa ngehold kalau punya modal bawah. Nah, kemudian yang di small cap dan potensi naik ke global standard cap ada Bumi. Anakku kemarin nanya MSCI itu apa. Saya percaya di sini banyak teman-teman yang masih baru juga. MSCI adalah Morgan Stanley Capital International, di mana si Morgan Stanley Capital International ini bahasa gampangnya dia tuh punya sekumpulan saham ya, dia mereview sekumpulan saham yang masuk ke dalam indeks. Indeksnya itu artinya ke dalam listnya dia. Jadi kalau masuk ke daftar itu, maka saham-saham ini dianggap wah ini bisa diikuti. Dan fund manager ya, pengelola uang, pengelola dana, bahasa ini aku mencoba bahasa yang bisa dipahami anak kecil gitu loh. Pengelola dana besar ya, perusahaan-perusahaan pengelola dana besar itu seringkali menjadikan MSCI ini, daftar sahamnya MSCI ini menjadi patokan, jadi benchmark. Makanya kalau masuk ke global standard, jadi ada dua macam, small cap itu yang kecil-kecil punya, kalau yang standard cap yang gede punya. Kalau masuk ke situ itu jadi perusahaan-perusahaan investasi gede tuh bakalan borong gitu loh guys. Nanti aku akan kasih kode promo di akhir karena kalian semangat banget belajarnya. Nah, jadi itulah mengapa. Terus pertanyaannya, apakah perusahaan-perusahaan ini tuh lagi ngegoreng sahamnya nggak sih? Atau mereka lagi mau exit ke MSCI? Waduh, saya tidak dalam kapasitas untuk menjawab pertanyaan tersebut gitu loh. Nah, tapi ada beberapa orang yang berpikiran seperti itu. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak gitu ya. Jadi itu bukan bagian kita untuk mikirin itu. Bagian kita itu tugasnya cuman nge-track harga saham. Tok, udah fokus ke situ doang ya. Kalau kata Bang Panji di Mensrea, menurut keyakinan saya bukan menurut keyakinan saya. Kalau menurut kata orang, kalau aku sih ngomong gitu aja. Kalau kata orang, kemungkinan iya, tapi kemungkinan juga tidak. Dan kita gak usah mikirin itu, oke ya? Oke. Nah, perhatikan di sini, ini si bumbum, aku akan bersihkan chartnya supaya kalian
bisa lihat lebih jelas apa yang terjadi dengan si bum-bum ini. Oke, aku akan bersihin ini yang di tok-tok dan yang di YT. Langsung aja ke IG aku, HelenMay_official. Jadi menurut keyakinan saya, apaan sih? Si bum-bum ini, perhatikan 2 garis yang sejajar. Aku ganti warnanya, ini jadi warna lain biar nggak kayak sama. Yang di tok-tok yang di YT, langsung aja ke IG aku, HelenMay_official. Langsung aja ke IG aku, HelenMay_official. Lihat merah dengan merah. Merah dengan merah ini masih sejajar. Dan yang menarik, kemarin pada tanggal 5 Januari, ini di atapnya masih kesentuh. Jadi garis merah atas itu masih kesentuh 3 kali. 1, 2, 3. Berarti apa? Belum ada perlambatan tren. Ya, dan kalau Anda perhatikan merah yang di bawah, atau aku ganti aja warnanya jadi warna ungu. Guys, kalian perhatikan ungu dan biru. Tadinya si bum-bum itu dia mengikuti garis biru. Tapi kemudian terjadilah satu percepatan tren, dia menjauh dari garis biru, garis moving average-nya juga naik, dan kemudian kita gambar satu garis baru lagi menjadi batas di sini. Jadi kalau kalian nanya bum-bum ini kabarnya bagaimana, masih uptrend. Terlepas dari pada tanggal 12 Januari ada kejutan di market, dibikin turun jegrek langsung naik lagi ya, pada shock jantung tuh, pada sport jantung. Kemudian tanggal 13 Januarinya juga turun, tapi hari ini ketahan. Jadi per hari ini sebenarnya dia masih uptrend. Nah, kalau misal besok breakdown, nah bisa jadi dia agak bearish dikit nih, tapi bearishnya arahnya ke sideways gitu ya. Nah, jadi per hari ini masih uptrend, sehingga kita masih ngehold. Pertanyaannya, Miss, kok kuat banget sih mentalnya ngehold ini dari atas ke bawah? Turunnya sekitar 15% loh dari beberapa hari yang lalu, 6 Januari sampai 2 hari yang lalu turun 16% loh. Woi, M-Trade punya modal di bawah guys, sekitaran 130-an sampai 150-an. Dan per hari ini buminya M-Trade ini, anak aku juga sama, tapi dia nggak ribut bumi karena dia belinya dikit, nggak berasa, cuan 200% si anak aku. Tapi dia ribut di Dewa karena dia beli di Dewa, menurut dia angka segitu gede buat dia gitu loh, cuan 100% dia. Jadi intinya sih ini masih menarik. Dan apakah, pertanyaannya ya, kalau gitu ini kan kena garis ungu, apakah boleh di-buy lagi atau enggak? Pinter loh kalian nanya, justru kita lagi mau watch lagi untuk buy lagi buat jangka pendek, tapi tidak sekarang. Jadi kita akan infoin di M-Trade. Oke, teman-teman semuanya, nanti saya akan kasih kode promo buat yang mau join M-Trade. Tapi harap bersabar, saya masih mau bagiin sharing tentang beberapa saham. Ya, kemudian saya mau share tentang saham yang di MSCI Small Cap dan potensi naik kelas ke Global Standard Index adalah saham Antam atau Aneka Tambang. Menurut aku saham ini sehat banget dan dia tuh nggak digoreng-goreng yang mungkin ada yang bilang sotoy loh, sotoy gitu. Antam tuh ada bandarnya, mungkin ada yang bilang gitu ya. Mohon maaf kalau saya salah. Tapi menurut persepsi saya melihat emiten ini tuh sehat gitu ya. Dari pergerakan harga sahamnya yang enggak di pom-pom naik terus. Jadi maksud saya gini, dia ada waktunya naik kenceng di sini ya. Naiknya tuh kenceng tuh sekitar, aku live-ku makin sungguh-sungguh loh. Kenapa? Karena aku ditonton, aku merasa ditonton anakku, nggak tahu dia nonton atau enggak, tapi janjinya tadi gitu. Jadi aku makin sungguh-sungguh dan cara ngomongku semakin aku permudah supaya dia bisa ngerti, supaya nggak bosan. Ya, jadi perhatikan di sini. Udah naik 159%. Tapi habis itu sideways panjang, dan sideways-nya ini ya. Ini kebanyakan gambarnya, aku tarik garis di sini. Nih, antara biru bawah dan oranye atas, nih sideways-nya panjang. Ini bagus guys, daripada nggak ada sideways-nya, daripada pattern yang kayak gini terus. Ini perhatiin. Nah, yang kayak gini terus, ini susah masuknya guys. Susah gitu loh. Terus kenapa? Ya mengejar waktu kali ya, harus masuk ke, harus ini kali ya, harus naik kasta mungkin ke global standard. Saya nggak tahu juga lah, mohon maaf kalau saya ada salah ngomong. Tapi saya melihat saham-saham yang ada sideways panjang seperti ini justru
patternnya sehat untuk ditradingkan, karena kalau saya komentar terlalu banyak nanti dibilang wah anti sama saham Konglo lah. Ya kita cuan dari saham Konglo banyak loh guys, kagak ada anti lah ya gitu. Jadi kita ngelihat berdasarkan benar-benar berdasarkan pattern gitu. Jadi Antam ini kalau mau buy 3470 sampai 3650 ini cakep banget gitu ya. Jadi bakalan potensi masuk ke Global Standard Index, tapi kita nggak pakai MSCI sebagai acuan gitu. Karena kalian nanya, makanya saya bahas. Kalau kalian nggak nanya ya saya sih nggak begitu peduli mau masuk MSCI nggak masuk MSCI, asal chart saya, metode super saya mengatakan buy. Kalau kayak gini ya, ini small cap bisa potensi masuk ke global standard, chartnya model kayak gini ya aku nggak mau. Ini di M-Trade udah pada ngerti, di M-Trade Academy udah pada ngerti nih teman-teman semuanya. Maka dari itu teman-teman semua yang mau bergabung dengan M-Trade, dan saya akan kasih kode promonya. Syarat, kamu begitu join M-Trade, kamu harus buka ini. Harus banget, nggak boleh enggak. Awas aja kamu nggak buka ini, nanti terus money managementmu salah, terus kamu beli satu saham rugi, misalkan rugi 5 atau 7% atau 10%, tapi kamu belinya all in, itu kita nggak mau tanggung jawab. Nggak mau gitu. Kenapa? Istilah kata udah dikasih tahu SOP-nya. Di sini ini mohon maaf ya kalau saya ngomongnya agak begini, karena kalian adalah partner kita, partner trading kita gitu loh. Jadi kalau kalian mau trading bareng kita ya harus nonton trading akademinya dulu ya. Ini course-nya ditonton, loadingnya lama bener sih internet saya. Nah, setelah nonton akademinya, setelah nonton course-nya di sini, kalian biasain nonton morning briefingnya tiap pagi ya. Nonton morning briefing tiap pagi. Kalau anak saya masih saya kasih sogokan. Jadi maksudnya kamu nonton morning briefing dapat poin sekian, itu bisa ditukar dengan duit kalau udah dapat sekian gitu. Termasuk nonton live malam hari ini. Tapi kalau Anda orang gede ya, aku rasa nggak perlu lah. Oke, terus kemudian morning briefing jam 8.15 pagi. Intinya yang ini yang wajib duluan. Nah, trading ideas di sini ada dua, Indostock dan US Stocks. Kalian lihat yang Indostock dulu. Kalau Indostock belum lulus jangan ke US Stocks. Nanti saya bahas US Stocks-nya. Oke, sekarang saya mau bahas saham properti. Properti banjir sentimen positif, guys. Saham properti. Dan kalau kalian cari saham yang belum banyak naiknya, kan tadi kan sektor metals udah naik tinggi dan kita masih nunggu retracement, terutama saham-saham nikel. Yang belum naik tinggi itu sektor properti. Ya, jadi kemarin malam saya nonton Ben Sria agak kaget-kaget juga tuh. Bentar-bentar ngomong buku. Oke. Ya, jadi Mas Panji bilang katanya generasi menengah tuh yang paling susah susah beli properti. Kenapa? Karena orang kaya beli properti buat investasi. Jadi harganya naik terus. Masuk akal ya gitu. Oke deh, kalau gitu kita bahas sektor properti sekarang ya. Dan dari pemerintah sebenarnya ada beberapa sentimen yang positif untuk sektor properti. Yang pertama, peluang pemangkasan suku bunga 2026, ini sih bukan dari pemerintah, tapi dari Bank Indonesia. Ada peluang penurunan suku bunga BI lagi 50-75 basis point. Dimana tahun lalu Bank Indonesia udah nurunin suku bunga. Jadi kalau suku bunga diturunin terus, maka orang-orang yang beli properti dengan ngutang pakai KPR, ya kredit perumahan, itu bunganya bakalan bisa lebih rendah, harapannya begitu. Dan yang kedua, stimulus atau bantuan dari pemerintah berupa PPN, pajak ya, yang ditanggung oleh pemerintah, PPN ditanggung pemerintah, itu diperpanjang hingga 2027 untuk harga rumah di bawah 5 miliar. Dan kemarin aku jelasin ke anakku, hah, mah maksudnya pajak ditanggung pemerintah itu gimana? Gampangnya gak bayar pajak lah gitu. Oh boleh ya? Ya emang ditanggung pemerintah, artinya ya nggak ada pajak ya. Oh kalau belinya tahun-tahun lalu ya kena gitu, tapi ini untuk nilai di bawah 5 miliar. Kemudian yang ketiga, ada subsidi dari pemerintah, subsidi bunga KPR. Nah, insentif ini juga diperpanjang hingga tahun 2026 untuk ngedukung program 3 juta rumah. Nah, besaran subsidi bunganya tuh hingga 10% dan membuat cicilan KPR jadi lebih ringan. Jadi ada insentif, ada bantuan pemerintah lagi, subsidi bunga KPR. Dan keempat, kita bicara soal semen.
Asosiasi Semen Indonesia itu memproyeksikan pasokan semen bakalan oversupply sampai 2030. Nah, semen ini komoditas. Komoditas tuh bicara supply and demand. Kalau supply-nya bertambah, harga turun. Kalau demand bertambah, harga naik, seperti itu saja. Jadi harga semen bisa berpotensi turun. Dan itu sentimen positif buat sektor properti gitu ya. Nah, jadi saham-saham properti, yuk mari kita lihat apa saja sih saham properti. Kalau masih pemula kerjaannya ngapain? Ngapalin kode saham. Tadi saham nikel apa, saham emas apa, saham perkapalan apa. Sekarang saham properti nih ya, dicatat ya, kayak anakku nyatat juga. Yuk mari kita lihat yang pertama, ada saham BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. Ini termasuk salah satu yang besar dari sektor properti, dan per hari ini tadi sempat breakout tapi kemudian dia failed, gagal breakout, tapi cuman secara siklus tetap lebih bagus kok dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu. Jadi sejak 6 November dia sudah keluar dari periode downtrendnya atau bearishnya, dan sekarang sedikit arahnya ke bullish gitu. Jadi gambarnya si BSDE ini bentuknya bakalan kira-kira kayak gini ya. Jadi dia breakout dari 945 di sini ya, 945 950 breakout dari sini. Nah, dia bakalan turun mantul, ada yang bilang reject bahasanya ya, itu cuman bahasa aja lah ya. Bisa potensi turun mantul sampai 950, area yang bagus kalau misalkan mau masuk. Dan disclaimer teman-teman harus tetap sediakan stop loss meskipun saya bilang bagus, dan jangan all in gitu ya. All in tuh cara paling cepat buat kaya kok, tapi juga cara paling cepat buat bangkrut. Sekarang sih nggak akan bangkrut beli ini, tapi nanti kalau kebiasaan bakalan bisa bangkrut. Kenapa? Kebiasaan aja. Oke, terus kemudian aku mau bahas saham SMRA ya, Sumarekon. 4 yang menarik tuh sebenarnya BSDE, SMRA, Cetra, dan Pewon itu yang paling liquid. Nah, nanti aku akan bahas yang kecil-kecil, yang lucu-lucu nih, yang kalau kamu mau cuan cepet ya. Nah, ini SMRA ini ya, hari ini ada breakout lagi. Kalau mau buy diskon di sekitar level 392, 394 tuh menarik guys, dan M-Trade udah ada gitu. Dan arahnya juga ini baru mulai menuju uptrend, pelan-pelan menuju uptrend. Nah, kemudian selain SMRA, kita ada saham saham CTRA, Ciputra Shalala ya, yang belum dapat tungguin aja retracementnya, tunggu lah sekitar 875an oke ya. Tapi hari ini cakep guys breakoutnya guys ya, ini cakep banget breakoutnya guys. Sebentar ya. Oke, lanjut setelah CTRA kita ke Pewon teman-teman semuanya. Bentar lagi aku kasih kode promonya buat kalian yang mau bergabung dalam trade. Kenapa dikasih paling akhir sih? Karena ini sebenarnya ada apresiasi buat orang-orang yang rajin. Ya, jadi ini Pewon, ini lagi retrace. Kalau bisa dapat 354 kayaknya bagus, tapi kayaknya susah retracementnya. Dan ini perusahaan bagus guys. Ada pendapatan yang terus berulang. Dan mallnya juga rame, jadi termasuk 1 dari 4 yang menarik. Kemudian kita lihat APLN, kok ngos-ngosan ya. Kita lihat APLN teman-teman, ini yang epic banget ya, ini M-Trade Academy-nya. Oke, kita lihat APLN ya, US Stocks. Oke. Oke, ayolah, cepatlah. Saya nggak sabar ini. Oke, APLN hampir cepehun 81 sampai 90%.
Jangan dikejar guys, aku nggak nyaranin kalian kejar ini. M-Trade udah mulai mau siap-siap profit taking. Ini beda, ini jangka menengahnya kita, ini beda kayak dibandingin kayak Bumi dan kawan-kawan, patternnya beda. Yang ini lebih beresiko. Ini bisa turun sampai di sini nih. Dia bisa turun sampai segini. Oke, aku mau ukur dia bisa turun sampai seberapa. Salah satu caranya kita pakai Fibonacci ya. Dia bisa turun sampai 158. Nah, pas kan ya. 158an sekitaran area ini. Oke, nah aku mau kasih kode promo. Kode promonya malam hari ini adalah metal. Karena saham-saham metalnya lagi moncer dan masih ada peluang buat kalian semuanya supaya kalian bisa belajar bareng M-Trade 1 tahun ya, 1 tahun bimbingan kita. Tolong banget make time buat nonton M-Trade Academy. Jangan masuk M-Trade hanya karena kamu pengen ngeliat trading ideas doang. Rugi besar guys, rugi besar. Kalau kamu nggak punya waktu buat nonton M-Trade Academy, better kamu nggak usah join M-Trade aja. Kalau kamu udah join M-Trade, kamu harus make time nonton akademinya. Ya, jadi kode ini, kode metal, kamu tulis di DM aku METAL. Kamu akan dapat diskon hanya jam 9 ini sampai jam 12 malam nanti. Jam 9 sampai jam 12 malam tok. Terus kemudian kalau kamu masih pengen belajar yang gratisannya dulu, ngerti sistem kita gratisan, tanggal 25 Januari jam 10 pagi ada M-Trade Start lagi karena banyak permintaan. Ini M-Trade Startnya baru, nggak kayak 2025 kemarin. Ilmu basic buat kalian yang mau belajar metode super trader, how super trader win consistently in every market. Dan udah banyak banget saham yang aku bahas malam hari ini. AAD please, AAD intinya sih jangka menengah panjang masih bagus. Kita akan lanjutkan di morning briefing besok pagi. Dan sorry aku nggak bahas Q&A lagi, banyak banget yang aku udah bahas karena ini waktunya aku ngajarin anak aku. Harus bersyukur ya, anaknya mau belajar saham, jadi mesti make time buat mereka setelah ngajarin kalian. Saya Ellen May, salam profit guys. Jangan lupa follow Igoy saya Ellen May _official, Igoynya mtrade_id buat saham Indonesia, mtrade.us buat saham Amerika. Dadah, Cryptofolio ID boleh juga. Dah.